Riset menunjukkan bahwa setelah keintiman fisik, otak wanita memberi nilai yang jauh lebih besar pada kelanjutan kedekatan dibandingkan otak pria. Sementara naluri pria mungkin ingin membalik badan dan menjauh, psikologi wanita terprogram untuk membangun ikatan. Jendela waktu setelah keintiman itulah tempat koneksi sejati terbentuk, atau disitulah benih keheningan dan rasa kesal mulai tumbuh. Hari ini, kita akan menembus kebisingan dan mitos untuk membahas kebenaran psikologis dan biologis tentang hasrat, ketertarikan, dan cinta wanita. Kebenaran yang tidak pernah dipelajari oleh kebanyakan pria. Dilihat melalui lensa kejernihan stoik. Bagian 1. Biologi ketertarikan. Apa yang tidak bisa ia kendalikan. Mari kita mulai dari biologi. Penggerak pertama yang senyap. Organ kenikmatan wanita, klitoris, memiliki satu sifat luar biasa. Ia tidak menua. Sensitivitasnya tetap konstan sepanjang hidup. Inilah sebabnya kapasitas kenikmatan wanita justru bisa semakin dalam seiring waktu dan pengalaman. Studi menunjukkan wanita di usia 40-an dan 50-an sering melaporkan kepuasan yang lebih intens. Tubuhnya juga terus berkomunikasi. Seorang wanita yang sering menyentuh lengannya sendiri atau lehernya bukan sekadar gelisah, itu bisa menjadi sinyal bawah sadar dari kadar hormon seks yang lebih tinggi. Dan kontak mata yang sedang kamu coba pertahankan, itu adalah jalur langsung menuju ketertarikannya. Menghindar biasanya menandakan ketidaktertarikan, sementara tatapan yang bertahan adalah lampu hijau. Biologinya sudah berbicara bahkan sebelum pikirannya membentuk kata-kata. Bahkan ovulasi memainkan peran strategis. Selama masa subur ini, seksualitas wanita memuncak, meningkatkan kemungkinan orgasme. Sebuah dorongan evolusioner yang cerdas. Aromanya berubah. Preferensinya bisa bergeser secara halus ke arah sifat yang lebih dominan. Dan ya, penelitian menunjukkan inilah juga masa ketika secara psikologis ia paling rentan terhadap perselingkuhan. Ini bukan soal moralitas. Ini tentang memahami pemrograman primal yang sedang kamu hadapi. Bagian 2. Psikologi koneksi. Apa yang benar-benar ia hargai. Jika biologi adalah perangkat keras, maka psikologi adalah perangkat lunaknya. Dan disinilah kebanyakan pria gagal karena bersikap transaksional. Bagi wanita, keintiman adalah sebuah kesinambungan, bukan satu peristiwa. Sebuah ciuman seringkali jauh lebih emosional daripada fisik. Penetrasi mendalam saja sering kurang efektif untuk orgasme dibandingkan kombinasi stimulasi genital dan puting. Ia tidak hanya menginginkan keterampilan, ia menginginkan kejutan dan penemuan dalam konteks rasa aman. Membual menciptakan ekspektasi yang sering berujung pada kekecewaan. Penguasaan yang ditunjukkan di momen itu sendiri menciptakan kekaguman. Kebutuhannya akan kedekatan setelah keintiman bukanlah sikap manja. Itu adalah periode krusial ketika oksitosin, hormon ikatan, membanjiri sistemnya, berusaha mengukuhkan koneksi dengan pasangan yang memicunya. Mengabaikannya seperti menanam benih lalu menolak menyiramnya. Gairahnya juga bersifat holistik, memperhatikan zona-zona erotis seperti leher, paha bagian dalam, dan lekuk punggung bawah, seluruh peta tubuhnya. Itulah yang membedakan seorang pencinta sejati dari sekadar teknisi. Bagian 3, sintesis stoik, persepsi, tindakan, dan kedaulatan diri. Lalu di mana stoicisme berada dalam lanskap biologi dan emosi ini? Ia memberi kerangka. Stoicisme mengajarkan kita untuk memisahkan apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Kamu tidak bisa mengendalikan hormonnya, siklus ovulasinya, atau pola psikologis bawaannya. Yang bisa kamu kendalikan adalah persepsi, tindakan, dan niatmu sendiri. Seorang stoik tidak marah pada fakta biologis atau cemas terhadap kompleksitas psikologis. Ia mengamatinya dengan kejernihan. Ia memahami bahwa suasana hati seorang wanita, pilihan pakaiannya, kebutuhannya untuk berbicara, seringkali adalah ekspresi dari dunia batinnya, bukan provokasi untuknya. Pecinta stoik hadir sepenuhnya. Ia fokus pada momen, bukan hanya pada hasil. Ia memberi perhatian, karena perhatian adalah bentuk penghormatan paling mendalam. Filosofi ini juga menjaga kedaulatan dirimu. Memahami bahwa hasrat wanita bisa intens dan kompleks, mencegahmu menjadikannya satu-satunya sumber validasi.
Peribahasa kuno mengatakan, perjalanan 1.000 mil dimulai dengan satu langkah. Perjalananmu adalah misimu, tujuanmu, pertumbuhanmu. Seorang wanita tertarik pada pria yang sedang menempuh perjalanan, bukan pada pria yang menjadikannya tujuan akhir. Energi tenang dan terarahmu lebih menarik daripada pertunjukan otot atau kekayaan apapun. Bagian 4, pria terintegrasi, menerapkan pengetahuan. Pria terintegrasi menyatukan semuanya. Ia menghormati kebenaran biologis tanpa diperbudak olehnya. Ia menavigasi lanskap psikologis dengan empati, bukan manipulasi. Ia menancapkan dirinya dalam penguasaan diri ala stoik. 1. Kembangkan kehadiran, bukan pertunjukan. Hadirlah sepenuhnya di saat bersamanya. 2. Cari koneksi, bukan sekadar penyelesaian. Hargai kedekatan setelahnya, sama pentingnya dengan perbuatannya. 3. Pimpin perjalananmu sendiri. Tujuan dan stabilitasmu adalah fondasimu. 4. Amati, jangan terobsesi. Lihat kodratnya dengan jernih tanpa penghakiman atau kebutuhan yang panik. Pengetahuan ini bukan permainan untuk dimenangkan. Ini adalah lensa untuk melihat lebih jelas, terhubung lebih dalam, membebaskan diri dari kebingungan, dan bertindak dari pemahaman yang tenang. Ketika kamu berhenti mencoba memecahkan wanita dan mulai memahami sifat manusia dalam segala kerumitan indahnya, kamu tidak menjadi pick-up artis yang lebih baik. Kamu menjadi pria yang lebih baik. Dan itulah yang benar-benar tak terbantahkan menarik. Ini adalah Stoic Nexus. Carilah kebijaksanaan. Kuasai dirimu. Berlangganan. Musik